ya? Iya, makanan yang unik-unik juga banyak sih. Banyak sih. Kayak makanan kayak contoh ya, nggak semua orang kan bisa makan bekecot nih. Ya, oh Nah, bisa bekicot. sate bekecot itu nggak semua orang bisa makan bekecot. Ada juga Iya. kayak makanan keripik belalang ya kan, Keripik belalang. Ada juga, itu ya? ada juga seperti itu kan, karena nggak semua orang kan bisa makan seperti itu. Di mana lokasinya keripik belalang itu? Kalau keripik belalang sih nggak ada di Balikpapan ya, jadi kirim dari Jogja sih kalau mau keripik belalang itu. Terus kita eksperimen sendiri sih dengan varian-varian kayak makan pakai Indomie atau apa gitu. Enak juga ganti kerupuk dia. Keripik. Sebenarnya sih kalau orang awam ya ngebayangin ya belalang gimana rasanya ya. Kayak asing ya kan. Nanti ada lagi kan keripik kelelawar nanti. Jangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat bergabung di channel YouTube saya Hilal Hitami Official. Hari ini teman-teman saya tidak sendiri, saya bersama teman saya namanya Mas Ari. Halo Mas Ari. Halo, nama saya Hari. Mas Ari ini dia seorang YouTuber juga di bidang makanan ya. Iya, food vlogger. Namanya apa Mas? Nama YouTube saya Kobo Kitchen. Kobo Kitchen. Ya, nanti teman-teman bisa buka linknya Kobo Kitchen ya punya Mas Ari. Dulu Mas Ari ini kalau saya boleh tahu kenapa kok suka menyenangi kuliner? Awalnya sih dari sekolah ya. Sekolah. Iya, dari sekolahnya di kuliner. Iya, emang sekolahnya dulu jurusan boga ya. Oh, emang boga. jurusan masak sih. Oh, Jadi- tata boga ya. Jadi sih awalnya sih pertama kan kenapa sih bisa masuk boga juga sih? Karena di situ ada pilihan kan, ada perhotelan, kecantikan, busana sama boga. Busana sama kecantikan kan nggak mungkin deh saya masuk di situ. Iya. Terus ada perhotelan sama boga. Terus saya mantapkan aja buat di boga deh. Saya pengen belajar masak. Dari situ saya mulai terjun ke dunia masak. Oh, masak. Pada saat terjun dunia masak, apakah langsung setelah itu buka warung atau mungkin masak di rumah aja atau gimana? Enggak. Dulu awal baru lulus sekolah sih langsung kerja ya. Oh, kerja dulu, Iya, kerja cari dulu. pengalaman lah Cari ya di pengalaman hotel atau di mana ya. Jadi saya lulus tahun 2005 itu saya langsung kerja sih. Kerja di dapur. Ya, untuk pertamanya saya jadi helper atau jadi tukang masak nasi, tukang bacer seperti itu. Jadi cari pengalaman dulu di situ di dunia kuliner. Jadi sebelumnya Mas Ari ini memang sebelum dia menjadi buka warung, dia kerja dulu cari pengalaman ya di bidang kuliner. Di restoran-restoran. Di restoran itu kan. Sama di hotel juga. Sama di hotel. Setelah kerja baru pingin coba mau buka usaha Mas ya. Iya. Kalau boleh tahu usahanya apa Mas? Sekarang saya jualan ayam geprek sih, Go Chicken nama Oh, Go saya. Chicken. Iya, ada Wah. di Marconi atas. Ada di Marconi ya. Iya, Marconi Jadi Go Chicken tuh jual ayam geprek, Macam-macam sih. sambelnya racik sendiri ya? Iya, semua serba racik sendiri sih. Resep saya sendiri sih semuanya. Oh, resep sendiri? Iya, nggak ada franchise, nggak ada. Jadi itu semua dari pengalaman kerja saya sih, selama di restoran sama di hotel. Jadi saya ciptakan resep sendiri, SOP sendiri. Oh, jadi Mas Arin dulu dari pengalaman sekolahnya di Tata Boga, kerja di kuliner, sampai buka usaha, Iya. sampai jadi YouTuber makanan. Jadi dia masih satu rel berhubungan semua, ya teman-teman ya. Ya, dunia Ya. kuliner lah. Jangan sampai kuliah Tata Boga, kerjanya sales motor, kan nggak nyambung. Mekanik ya. Iya, iya. Atau buka bengkel kan, tambal ban, nggak nyambung. Kalau ini masih berurutan semua, masih berhubungan. Dan itu untuk kedepannya bagus sekali karena masih berhubungan. Jadi buka Go Chicken ya? Iya, Go Chicken. Jual ayam geprek ya? Iya. Sudah lama buka Go Chicken ya Mas? Saya bukanya 2018 Desember. 18 ya? Iya. Tapi pasti sebelumnya kan sudah coba macam-macam usaha Mas ya? Usaha kuliner ya? Iya, usaha kuliner yang lainnya udah dicoba semua sih. Cuma Go Chicken ini yang sekarang masih eksis lah ya? Iya, masih eksis. Eksis di Balikpapan. Untuk Go Chicken sendiri itu bukanya dari jam berapa Mas ayam gepreknya? Saya buka sih kalau untuk
pertama mulai goreng sih jam 10 pagi ya. 10 Jam pagi. 10 pagi. Sekarang udah nggak nyampe malam lagi sih, paling banter ya jam-jam 8, setengah 9 lah. Sudah tutup sih. Kadang di bawah dari itu juga udah tutup, udah habis. Tapi kalau di bulan Ramadan nanti nih ada perubahan jadwal ya. Karena saya nanti bukanya sekitar jam setengah 4 sore sampai tahrim subuh. Oh, kalau Ramadan kan orang nunggu buka puasa sampai imsak ya. Iya, sampai tahrim subuh. Jadi dibalik kan biasa pagi. Cuman nanti pas azan isanya saya tutup karena tarawih dulu. Oh iya, penting lah sholat mas. Dulu, setelah tarawih baru saya buka lagi warungnya. Iya, uang itu kan cari-carian. Tapi kalau memang namanya panggilan sholat itu penting. Tarawih dulu, habis tarawih baru jualan lagi ya. Benar. Untuk ayam gocekan ya. Terus Mas Ari ini kan ada juga saya lihat di YouTube-nya sebagai vlogger makanan ya. Itu suka duka menjadi vlogger itu gimana Mas? Kalau saya boleh tahu. Dari sukanya dulu ya. Ya sukanya dulu. Sukanya dulu ya. Sukanya sih kita yang pertama ya, saya bisa bertemu dengan banyak orang ya. Terus saya juga bisa merasakan namanya makanan-makanan ya, yang ada masakan Nusantara lah. Oh, masakan Nusantara ya. Saya juga bisa mengenal yang namanya tahu campur, lontong balap, gado-gado, nasi goreng. Nasi goreng pun itu setiap warung kan berbeda SOP-nya, resipinya berbeda-beda. Jadi mempunyai cita rasa sendiri-sendiri. Dari situ saya sudah bisa dapat ilmu lah ya, bahwa punya banyak cita rasa lah. Cita rasa ya. Banyak cita rasa. Terus saya juga belajar pengalaman dari warung-warung yang udah, maksudnya itu yang udah sukses lah, yang udah besar namanya. Saya banyak bertanya sama owner, saya langsung karena vlog saya sih langsung bertemu dengan owner ya, langsung bertemu dengan owner, saya kepo dengan dia, saya bertanya tentang warungnya. Jadi dari situ sih saya sudah mulai dapat pengalaman, dapat pelajaran, dapat ilmu juga dari dia. Ya sebenarnya sih suatu apa ya? Suatu kebanggaan juga sih. Karena kelak nanti anak cucu saya nanti akan nonton kan. Nah, 20 tahun kemudian anak cucu saya, oh ternyata kakek saya seorang food vlogger. Ini videonya, ini hasil karyanya seorang kakek saya. Sebenarnya sih jadi kebanggaan saya juga sih. Seperti itu sih jadi kebanggaan saya. Karena itu momen yang diupload di YouTube tuh nggak akan dihapus. Karena itu nanti akan ditonton sama anak cucu kita nanti. Jadi ibaratnya ini sebagai sebagai untuk nanti bekal ke depan lah. Ya benar, kan, benar. Untuk cerita dulu ya ke orang tua kan, ke anak bahwasanya oh dulu bapaknya seorang YouTuber gitu. Iya, food vlogger lah. Food vlogger. Karena kan kontennya positif ya. Iya. Kontennya positif. Memang kalau kita buat acara YouTube ini yang penting bisa bermanfaat bagi orang Mas ya. Nah iya benar, memberikan informasi tentang makanan yang enak, makanan yang harganya terjangkau ya. Benar. Makanan yang bersih dan macam-macam. Atau mungkin makanan yang unik bisa juga ya. Iya, makanan yang unik-unik juga banyak sih. Banyak sih. Kayak makanan kayak contoh ya, nggak semua orang kan bisa makan bekecot nih. Iya, bisa bekecot. Bekecot itu nggak semua orang bisa makan bekecot. Ada juga kayak makanan keripik belalang ya kan. Keripik belalang. Ada itu ya? Ada juga seperti itu kan, karena nggak semua orang kan bisa makan seperti itu. Di mana lokasinya keripik belalang itu? Kalau keripik belalang sih nggak ada di Balikpapan ya, jadi kirim dari Jogja sih kalau mau keripik belalang itu. Terus kita eksperimen sendiri sih dengan varian-varian kayak makan pakai Indomie atau apa gitu. Enak juga ganti kerupuk dia. Sebenarnya sih kalau orang awam ya ngebayangin ya belalang gimana rasanya ya. Kayak asing ya kan. Nanti ada lagi kan keripik kelelawar nanti. Jangan itu. Jadi kalau memang kalau di Jawa itu sih unik ya, semua bisa dibuat. Laron pun dibuat. Bener. Kayak dibuat lempeye. Iya memang. Ya kan, diolah-olah lagi lah. Jadi supaya bisa dikonsumsi oleh orang. Jadi memang gitu ya. Kalau dukanya? Kalau dukanya ya. Duka menjadi vlogger makanan. Duka jadi vlogger makanan yang pertama tuh mental sebenarnya. Oh mental. Karena mental kita di publik. Dilihatin banyak orang pada saat kita cerita makanan ya. Pas lagi kita nge-review makanan, kita tuh jadi bahan perhatian. Oh iya. Kita jadi bahan perhatian orang. Beda sama di indoor ya. Kalau di indoor kan hanya ruang lingkup di indoor itu aja. Tapi kalau publik, ya dukanya itu kita jadi bahan perhatian. Ada orang suka, ada orang tidak suka. Pro dan kontra tuh pasti ada. Ada orang risih, ada orang tidak risih. Ada orang suka, ada orang tidak suka. Jadi ya itu banyak sih karakter orang kan. Karena saya sudah ngalamin sih di publik ya. Ada orang yang tidak suka, ada yang bilang seperti ini ya.
Iya. Itu sih jadi apa ya? Jadi acuan saya sih. Ada yang bilang cari perhatian, Iya, ya kan? ada yang bilang apa ya? Ada yang bilang norak lah, Norak, atau ya gimana kan? kan? Itu sebenarnya sih mental ya, Ini mental. orang ini cari Seandainya perhatian. mental saya itu down jatuh, mungkin saya nggak akan ngevlog lagi. Iya, iya, Karena iya. dari situ saya buat memotivasi diri sih. Betul. Jadi memang kalau buat vlog di tempat umum itu tidak mudah ya teman-teman. mudah, Saya benar. juga pernah coba Di itu publik. rasanya gemetar itu karena kita diliatin orang kan, jadi sorotan banyak orang kan gitu. Memang. Ini ngapain orang kan bawa-bawa kamera, Iya. terus ngomong-ngomong bertanya-bertanya gitu kan. Iya. Seperti itu. Jadi tantangan betul-betul ya di mental ya. Mental memang. Karena kita niatnya di awal untuk menggali informasi, untuk menyampaikan ke orang, ya kita bebas saja kan, lepas saja ya. Karena tidak ada beban kan. Tapi kalau kita masih ada beban ya susah juga kan. Bener-bener. Seperti itu. Karena kalau konten makan ya, Iya. kata orang sih bilang konten makan tuh paling gampang. Vlog makan tuh paling gampang. Iya, paling gampang. Kalau cuma nge-review makan doang, tidak berinteraksi dengan Iya, owner, iya, tidak iya. berinteraksi dengan orang lain, Iya. itu gampang. Tapi kalau kita berinteraksi dengan publik, dengan orang yang baru, kita ketemu dengan orang, kita berinteraksi, kita Betul. ngobrol, itu suatu hal yang maksud saya sulit ya. Karena nggak semua orang tuh bisa menerima keadaan Betul. kita. Apalagi yang kita bawa ini kamera. Yang kita bawa ini kamera. Kadang ada orang nggak suka di kamera. Betul. Ada yang risih ya. Ada yang risih. Mas, nggak usah mas, nggak usah di kamera. Nah, itu sudah resiko kita ya kan. Iya, 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 iya. Jadi dukanya di situ sih apa ya? Banyak sih pro dan kontranya. Seperti itu. Tapi selama ini sampai yang kerjakan menikmati aja Mas ya. Ya saya nikmatin aja sih. Saya jadikan seperti apa ya? Hobi. Saya jadikan hobi. Terus jadikan kayak apa ya? Kesukaan saya gitu. Kesukaan saya. Saya suka ini. Food vlogger ini saya suka. Jadi saya harus lebih giat lagi, lebih rajin lagi seperti itu sih. Memberikan hal-hal yang positif lah buat Iya, para iya. penonton. Ya karena kan orang yang melihat Iya benar. di channelnya Mas Ari ini kan pasti ingin menggali informasi tentang makanan enak, kuliner di Balikpapan atau mungkin di Samarinda ya. Iya benar. Karena kan dalam lagi Balikpapan menjadi penyangga ibu kota negara. Pasti orang ingin melirik makanan di sini. Ya sesuai dengan dompetnya masing-masing ya Mas ya. Iya benar. Kalau yang pingin harga merakyat atau mungkin yang harga menengah atau harga yang di atasnya kan ada semua kan nanti Iya. ke depannya gitu ya. Mungkin itu aja mungkin teman-teman. Nanti barangkali ada pertanyaan ya bisa isi di kolom komentar ini ya, nanti bisa saya bantu jawab ya dengan Mas Arinya. Kalau teman-teman penasaran dengan channelnya Mas Ari, tadi nama channelnya apa Mas? Kalau channel YouTube saya Kobo Kitchen ya. Kobo Kalau Kitchen ya. di Instagram itu hari_kitchen. Hari_kitchen ya. Iya underscore lagi. Nanti teman-teman bisa buka di channelnya Mas Ari atau mungkin di Instagram, Nanti di link deskripsi Instagram kan juga ada. mengenai yang sudah ditampilkan oleh Mas Ari. Iya. Ya ada berapa tayangan Mas kalau saya boleh tahu? Videonya. Iya, Sekarang sudah ada 34 video. 34 video ya. Iya. Itu untuk kota mana aja? Itu baru di Balikpapan sama Samarinda. Balikpapan sama Samarinda. Wah, pilihannya banyak ini. Jadi kita bisa lihat langsung di sana Balikpapan dan Samarinda. Ya. Iya. Terima kasih sudah melihat video saya. Saya tunggu nanti like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.